Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amabil Bunga Mahalia dengan NIM 2301014114159 dari kelas Fisiologi C kelompok 7. Di sini saya akan membahas video praktikum acara 2 tentang fisiologi darah merah. Sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen darah dengan jumlah paling banyak. Eritrosit berbentuk cakram dengan permukaan cekung pada kedua sisinya atau biasa disebut bikonkav, tidak berinti, dan mengandung hemoglobin. Fungsi utama sel darah merah mengangkut hemoglobin yang bertanggung jawab atas transportasi oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Hemoglobin juga berfungsi sebagai dapur asam basa. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum fisiologi darah merah, kali ini mengukur 3 jenis. Yang pertama ada mengukur kadar hematokrit, yang kedua ada mengukur jumlah eritrosit, dan yang ketiga ada mengukur kadar hemoglobin. Yang pertama yaitu mengukur kadar hematokrit. Bahan yang dibutuhkan darah, kapas, siling kampon atau malem atau lilin. Kemudian alat yang dibutuhkan pipa mikrokapiler, sentrifuge, dan tabel Janetsky. Kemudian untuk cara kerja atau prosedur kerja dari pengukuran kadar hematokrit sendiri, yang pertama mengisi tabung mikropipet dengan darah sebanyak 3/4-nya. Kemudian menutup ujung tabung dengan cara menekan pada siling kampon sampai lubang tersebut tertutupi. Kemudian meletakkan tabung mikrokapiler tersebut pada sentrifuge pada posisi ujung yang berisi darah di luar, kemudian disentrifuge selama 3 menit pada kecepatan 2000 sampai 4000 rpm. Setelah selesai, kadar hematokrit diukur menggunakan tabel Janetsky. Menggunakan rumus HCT sama dengan tinggi sel warna merah dibagi tinggi seluruh darah dalam tabung dikali 100%. Hasil perhitungan tersebut merupakan hasil dari kadar hematokrit darah tersebut. Selanjutnya untuk mengukur kadar hemoglobin atau Hb, bahan yang dibutuhkan ada darah, larutan HCl atau asam hipoklorat 0,1 N, kemudian ada aqueous. Selanjutnya alat yang dibutuhkan hemometer Sahli dan pipet hisap. Kemudian untuk cara kerja atau prosedur kerja untuk mengukur kadar hemoglobin, yang pertama mengisi tabung Sahli dengan HCl sampai 10% atau sampai angka 2. Kemudian hisaplah darah menggunakan pipet hemoglobin sampai batas skala 20 dan cepat dipindahkan ke dalam tabung Sahli. Kemudian aduk sampai merata dan tunggu 3-10 menit agar terbentuk asam hematin yang berwarna coklat. Kemudian tambahkan tetes demi tetes aqueous, yaitu air suling, ke dalam larutan hematin. Aduk tiap kali meneteskan sampai diperoleh warna hematin dalam tabung sama dengan warna tabung standar pada komparator blok. Kemudian baca skala pada tabung Sahli untuk memperoleh persentase Hb dan gram Hb per 100 ml darah. Kemudian yang terakhir menghitung sel darah merah atau eritrosit. Bahan yang dibutuhkan darah dan larutan Hayem. Kemudian alat yang dibutuhkan bilik hitung improve Neugebauer, mikroskop, hand counter, dan pipet hisap eritrosit. Kemudian untuk prosedur kerja menghitung red blood cell atau RBC. Yang pertama menyiapkan pipet RBC dan bilik hitung hemositometer. Kemudian pasanglah karet penghisap pada pipet RBC. Persiapkanlah pada bibir Anda untuk menghisap. Usahakan pipet pada posisi horizontal dan masukkan ujung pipet pada darah. Hisaplah darah ke dalam pipet sampai pada angka 0,5. Kemudian tempatkan ujung pipet pada cairan larutan Hayem dan hisaplah larutan tersebut ke pipet sampai mencapai tanda 101. Kemudian lepaskan karet penghisap, tutup kedua ujung pipet dengan ibu jari dan jari tengah. Kemudian dihomogenkan dengan cara dikocok mengikuti angka 8 selama 2 menit seperti ini. Kemudian setelah sel-sel terlarut atau tercampur, buanglah 2-3 tetes dari ujung pipet. Tempelkan ujung pipet pada cover slip yang telah disiapkan pada hemositometer dan biarkan selama 2 menit. Kemudian teteskanlah larutan sel darah merah dalam bilik hitung dan tutup dengan cover glass. Amati dan hitung jumlah eritrosit pada bilik hitung di bawah mikroskop pada 5 kotak kecil, yaitu 4 kotak di pojok, 1 tengah. Catat jumlah eritrosit yang Anda hitung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.